Para mahasiswa ini mengira mereka sedang menuju ke kelas. Apakah kamu merasa sedikit pusing? Tidak, aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Kamu yakin? Tidak, aku baik-baik saja. Sebaliknya, sopir shuttle kampus ini justru berakhir di tempat lain, penjara. Maksudku, kamu bicara tentang kecelakaan. Bagiku, aku tidak punya ingatan tentang kecelakaan itu. Andai aku ingat. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Aku ingat naik shuttle bus setiap hari saat aku masih mahasiswa di Universitas Negeri Texas. Syukurlah, setiap perjalanan selalu membawaku dengan selamat ke dan dari kampus. Karena aku tidak pernah membayangkan tidak bisa sampai ke kelas hanya karena sopir shuttle busnya diduga mabuk saat mengemudi. Ini tanggal 16 Februari 2026. Kita berada di Coral Gables, Florida. Baru lewat jam 3.30 sore ketika petugas dari Departemen Kepolisian Coral Gables mendatangi lokasi kecelakaan bus. Tapi bus yang terlibat adalah milik salah satu universitas paling terkenal di daerah itu, Universitas Miami. Untungnya tidak ada mahasiswa yang terluka, tapi sopir bus harus diperiksa oleh petugas medis darurat. Ya, apakah terjadi kecelakaan? Ya, dia menabrak pohon palem, merusak alat penyiram. Tapi pohon palemnya miring ke arah pom bensin. Dia menabraknya. Aku bisa melihatnya sekarang. Dan dia meninggalkan bumper hitam. Dia meninggalkannya di sana. Itu ada di sana. Bayangannya, oke? Ya, kamu mengerti maksudku? Kamu lihat bumpernya. Itu ada di sana. Itu miring ke samping. Apakah kamu sudah siap untuk menjadi bagian dari ini? Kamu cukup bagus kan? Menurut stasiun berita WPLG, para siswa yang menaiki bus merasa ada sesuatu yang aneh dengan sopirnya. Dan mereka merekam perjalanan itu dengan ponsel mereka. Apakah Anda merasa sedikit pusing? Tidak, saya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Kamu yakin itu salah? Tidak, saya baik-baik saja. Tapi kamu sedang mengancam nyawa kita semua sekarang. Pak, Anda tahu bahwa Anda sudah 2 kali mengalami kecelakaan hanya dalam perjalanan ini saja, kan? Apa iya? Apakah Anda minum alkohol? Tidak. Kamu cuma berbau alkohol, kuat sekali. Ya, itu bukan sesuatu yang seharusnya ditanyakan siapapun yang naik bus kepada sopir bus mereka. Tapi itulah yang benar-benar terjadi. Petugas mencatat semua informasi para siswa dan sopir bus antarjemput lain membawa mereka semua ke kampus. Sementara polisi memastikan tidak ada yang terluka, sopir tersebut diduga menyebabkan beberapa kerusakan di jalan. Maksudku, bumper bus antarjemput itu masih tergeletak di samping pom bensin. Bisakah kita melompati trotoar di sini? Itu bagian depan, itu area bumper depan. Itu alasan lain kenapa aku terdengar enggan melakukannya. Kamu punya videonya, jangan nekap. Kamu punya DO-nya bersamamu. Dia tidak membawa apa-apa, seperti Tidak ada identitas, tidak ada kartu kredit. Apakah kamu punya OB? Nama? sempurna. Ganti nama polisi. Saya bersama nomor L dan saya bisa mencoba membukanya. Apakah itu seorang siswa atau sopir mobilnya? Jadi apa yang terjadi saat Anda mengemudi? Apakah Anda ingat sesuatu yang terjadi? Sejujurnya, saya tidak punya jawaban yang baik untuk apapun yang Anda tanyakan. Oke. Andai saja saya punya jawabannya. Tapi apakah kamu ingat apa yang terjadi? Apakah kamu ingat kamu sedang melintas di mana? Sejujurnya, saya benar-benar tidak punya jawaban yang jelas. Oke, tapi apakah kamu ingat saat kamu masuk ke dalam bus? Apakah kamu ingat saat kamu masuk ke dalam bus? Apakah kamu ingat apa yang terjadi selanjutnya? Saat kamu mulai bekerja hari ini, benar? Baik, oke. Jadi apa yang terjadi? Ini hari yang lain. Oke, dan kamu naik bus dan? Saya kira kamu menyalakan bus, benar? Apakah kamu harus melapor ke supervisor atau semacamnya sebelumnya? Ya. Oke, jadi kamu melapor ke atasanmu dan apa yang terjadi? Ya, kamu mencatat tanggal yang kamu inginkan untuk harimu. Aku akan pergi dan mengurusnya. Kamu yang mana? Siapa namamu? Miles, guys. Miles, oke. Apa itu yang ada di tempat dudukmu? Kiri atau kanan? Belakang kanan. Canon. Oke, Miles. Aku akan memberimu kartu kasus, kan? Kalau kamu tidak punya luka atau apapun, kamu mau pergi. Kamu bebas pergi, bro. Oke? Awalnya, Aku adalah orang yang akan membuat kekacauan di awal. Jadi kalau kamu perlu menghubungiku, Aku juga yang menelpon 911. oke, terima kasih, Miles. Kami akan menghubungimu kalau ada apa-apa. tetap siaga. Karena mereka sekarang sedang mencoba mencari tahu apakah aku akan menutup atau tidak. Aku hanya akan, apa yang kulakukan,
Kita tidak, karena aku tidak tahu apakah mereka akan bertanya di sisi mana mereka berada, di bus. Katakan padaku. Katakan padaku di mana kamu duduk. Biar saya tanya rekan saya. Biar saya tanya. Rekan saya sebentar saja. Kamu duduk di mana? Di sisi kanan bus atau sisi kiri? Kamu duduk di mana? Teman-teman, tunggu sebentar ya. Biar saya tanya dulu ke rekan saya. Apakah kalian sudah boleh pergi? Siapa tahu kalau ada pertanyaan, oke? Kita masih menunggu Miami menjemput kita. Kamu tahu itu. Kita masih menunggu mereka menjemput kita, Universitas Miami. Mereka sudah tiba. Mereka baru saja tiba sekarang. Departemen Kepolisian Coral Gables mengidentifikasi sopir shuttle sebagai Timothy Kowalski, 45 tahun. Ada apa, Boston? Bagaimana? Tanda-tanda vitalnya bagus, tanda-tanda vital bagus dan semuanya. Detak jantungnya sedikit cepat, kamu tahu, dia gugup. 3 orang dengan tekanan darah tinggi, kamu tahu. Oke. Apakah kami sudah mendapatkan informasi Anda untuk Westin? Apakah mereka sudah mendapatkannya? Oke, sempurna. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Kami lanjutkan dari sini. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Ayo. Mari geser sedikit ke sini. Ayo, kita jalan. Ke sini. Oke, dia orangnya. Silakan duduk. Pak, baik, saya akan ke sana. Tolong duduk dulu. Ya. Terima kasih, Bapak-bapak. Terima kasih banyak, Pak. Tolong duduk di sini dulu. Maaf, saya minta maaf. Tidak, saya baik-baik saja. Saya pikir kamu tadi mengatakan sesuatu. Tidak, saya. Benar. Punya dalam perjalanan ke sini. Baiklah, maaf sudah. Membuang waktumu. Tidak, sama sekali tidak, Pak. Tidak apa-apa, Anda punya urusan lain yang lebih penting. Aldo, hal yang penting adalah tidak ada yang tampaknya terluka. Tidak ada cedera besar atau apapun. Meskipun polisi mengatakan tidak ada yang terluka secara fisik, fokus Timothy tampaknya adalah apakah dia akan kehilangan pekerjaannya atau tidak. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaanku. Maafkan aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku karena aku... Ya, jelaskan padaku apa yang terjadi. Dan jadi kamu, jadi kamu mulai kerja jam berapa hari ini? Ini adalah... Saya tidak. Saya sudah melakukan ini jutaan kali. Ini bukan masalah. Tapi saya bangun pagi ini dan saya memutuskan alkohol. Kamu yang bilang, maaf, kamu yang bilang apa? Alkohol. Kamu bilang alkohol, oke. Itu. Ini sangat sederhana. Aku tidak tahu apa yang aku katakan. Lanjut. Tapi, jelaskan padaku bagian dari kecelakaan itu. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Sejauh yang aku tahu, tidak ada kecelakaan. Oke, jelas ada kecelakaan. Oke, tapi maksudku, aku tidak ingat apa-apa tentang itu. Seperti itu maksudku. Percayalah, aku ingin membantumu di sini, tapi aku tidak punya ingatan.
apapun yang terjadi. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kecelakaan itu terjadi? Aku tidak ingat tentang kecelakaan itu. Kamu sama sekali tidak ingat apa-apa. Tidak. Saya bertanya padanya tentang pertanyaannya. Hanya tentang 2 pernyataan itu, dia mengatakannya. Menurut Timothy, jam kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jika kecelakaan itu tidak pernah terjadi, mungkin dia akan terus mengemudi. Apakah kamu ingat bahwa bus yang kamu kendarai menabrak sesuatu? Sebenarnya saya tidak ingat. Pada jam berapa kamu mulai mengemudi hari ini? Jam 7 pagi. Oke, biasanya shift kamu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 pagi sampai jam 7.30 malam. Jadi 7,5 jam. Oke, dan kamu sudah bekerja hari ini sejak jam 7 pagi? Iya. Pak, oke, apakah Anda sempat istirahat makan siang? Tidak ada istirahat makan siang, tidak ada. Sama seperti Anda? Kamu bisa istirahat kapanpun yang kamu mau. Oke. Ini bukan salah mereka, ini salahku. Oke, tapi bisakah kamu mengingat apapun tentang kecelakaannya sendiri? Sejujurnya, maksudmu kamu bicara tentang kecelakaan. Dan bagiku, aku tidak punya ingatan tentang kecelakaan itu. Oke. Seandainya aku ingat. Aku berharap aku bisa lebih membantu. Oke, aku tidak mau. Apakah kamu punya luka? Apakah ada yang sakit sekarang? Tidak. Apakah kamu punya masalah dengan pinggulmu, dengan lututmu, dengan pergelangan kakimu? Saya kedua sendi pinggul saya sudah diganti. Oke, kapan? Kapan itu terjadi? Sudah lama sekali, tapi tidak ada apa-apa. Seperti yang sudah saya bilang, saya ingin lebih membantu. Saya tidak. Oke, kamu keberatan. Kamu keberatan untuk bangun dari kursi dan berdiri untuk saya? Oke. Tetap di situ saja. Apakah kamu punya sesuatu di saku kamu? Kami sedang mencari kartu identitasmu. Seharusnya ada di situ. Oke, kalau tidak keberatan, tolong putar badan sebentar. Petugas pena akan memeriksa tubuhmu sebentar demi keamanan untuk memastikan tidak ada senjata. Apakah kamu membawa senjata, barang terlarang, atau semacamnya? Tidak. Masukkan ke dalam saku kamu, oke? Masukkan ke dalam saku kamu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku harap ini tidak memberikan dengan cara apapun. Tidak, Pak. Oke. Kami sedang mencari SIM Anda. Kami tidak bisa menemukan SIM Anda. Seharusnya ada di sana. Saya tidak tahu. Tidak, kamu tidak apa-apa. Jangan masukkan tanganmu ke dalam saku. Ya, maaf. Saya tidak mau. Kamu tahu, itu seharusnya ada di sana, di suatu tempat. Oke, aku akan... Hey Benny, mau berhenti di sini? Putar ke 10, 11, 34, 2. Sekarang tepat di atas kita. 10, 2, sekarang mungkin akan melompat ke saluran air. Sekarang ke 342. Kita akan menjalani proses. Kami akan mengirim kamu keluar. Semoga mereka memberikannya padamu di saluran air. Tidak ada SIM, tidak ada dompet. Ada tas ransel di sana. Apakah tas ransel itu milikmu? Silakan saja. Tas ranselnya apa itu milikmu? Karena kamu juga punya tas bekal. Ya, itu semua milikmu. Tidak, tapi apakah kamu memberiku izin untuk melihat apakah aku bisa 1653? Tidak ada dompet, tidak ada apa-apa di situ. Oke, tidak apa-apa. Kami hanya butuh SIM-nya saja, tapi tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Pak, ada sesuatu di sini? Anda menyimpan sesuatu di saku Anda di sini? Tidak? Tidak ada apa-apa di sana. Tidak, ada sesuatu di sana. Aku bangun pagi ini dan aku memutuskan bahwa aku akan... Oke, Timothy. Dengarkan aku sebentar. Oke, aku tahu kamu bilang kamu tidak ingat terlibat dalam kecelakaan, dalam tabrakan. Tapi tabrakan itu memang terjadi, kan? Dan kami punya banyak saksi. Para penumpang bus mengatakan bahwa kamu menabrak di beberapa lokasi, bukan hanya di sini. Ini adalah terakhir kali kamu menabrak, kan? Karena memang ada kecelakaan, benar? Karena saya melihat matamu merah dan berair. Kamu sangat goyah saat berdiri, dan bicaramu pelot. Dan saat kita berbicara sekarang, saya mencium aroma minuman beralkohol dari napasmu. Oke, karena fakta-fakta tersebut, saya sekarang mengakhiri penyelidikan kecelakaan dan sekarang saya melakukan penyelidikan kriminal atas dugaan DUI, mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Apakah kamu mengerti?
Ya, oke. Apakah kamu minum minuman beralkohol hari ini? Saya tidak. Saya tidak mau mengatakan apa-apa. Kamu cukup jangan ikuti dia, oke? Jadi kamu tidak mau memberitahu saya apakah kamu minum sesuatu hari ini? Tidak. Oke, saya akan meminta kamu untuk mengikuti serangkaian uji kesadaran lapangan standar. Apakah kamu bersedia melakukannya? Kamu tidak bersedia melakukannya kepada kami sebagai polisi? Tes kesadaran standar. Karena Timothy menolak untuk melakukan tes napas, saya rasa kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, oke? Oke Timothy, tolong ya, cepat berbalik. Kami punya mobil di belakang. Mari kita gunakan dua borgol. Gunakan karena dia orang besar. Oke, saya sudah siap. Sudah kencang. Ya. Pastikan itu tidak terlalu kencang. Buat sedikit lebih pendek. Semua informasi untuk para penumpang akan saya. Saya akan halo. Kamu mau aku? Naik bus atau kamu mau aku? Naik yang mana? Kamu mau? Saya yang ambil. Kalau kamu, saya akan antar kamu sampai pintu. Oke, saya akan tangani kecelakaannya. Oke, saya punya video yang perlu saya lihat. Itu video berdurasi 20 detik. Saya harus meninjau itu, dan saya akan memeriksa video kecelakaannya. Baiklah, sudah tidak apa-apa. 17, 14, 20, Kirkstall Highway. Baiklah. Jadi kita akan memasukkanmu ke Mobil. Oke. Bawa dia ke tempat kalian. Kalian tidak punya sekat tahanan kan? Ada sekat tahanan. Hey. Sekat tahanan. Nomor. Apakah dia sedang menunggumu? Dia tidak menjawab semua pertanyaan sebelum aku mulai bertugas. Ambulans datang dan berkata, "Hai, ini orangnya." Di dalam. Pastikan bagian dalamnya terlihat jelas. Halo. Baiklah Pak, bagaimana dia di sana tadi? Sebelum Anda duduk lagi, tunggu sebentar. Tunggu sebentar sebelum Anda duduk lagi. Biar saya ambilkan sepatu Anda yang satu lagi, tentu. Biar saya lihat kaki Anda, ya. Biar saya lihat yang itu. Baiklah, terima kasih Pak. Ya, saya akan taruh sepatu Anda di sini. Oke, hati-hati di sana. Ya, itu agak sempit, badan Anda besar. Ya, tidak apa-apa. Semua baik-baik saja. Ya, baiklah. Sebelum kita berangkat, saya akan memasangkan sabuk pengaman Anda. Tapi untuk sekarang, saya biarkan agak longgar seperti itu, oke? Pastikan mobilnya menyala dan AC-nya dinyalakan penuh. Timotius dibawa ke markas polisi. Baik Timotius, apakah kamu bisa keluar di sini? Dari sini akan sedikit sempit, biar saya ambilkan sepatumu. Bisakah kamu keluar? Tinggal turun saja. Dan putar ke arah ini ya. Tunggu aku, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Ke sini, terus ke sini, terus tutup pintunya. Baiklah, dan sekarang kita akan jalan lurus ke depan, oke? Ayo ke sini, ke kanan. Silakan masuk ke sana. Pak, kami perlu membawa Anda ke ruangan, ke UI. Saya akan memutar kunci, hadap ke dinding. Kami akan melepas borgol Anda untuk sekarang, oke? Ya. Tunggu sebentar.
semua unit laporkan kesiapan. Onaibre. Tolong letakkan tanganmu di dinding. Ya. Bu. Semua sudah siap. Letakkan tanganmu di dompet. Baiklah. Sepatu Anda ada tepat di belakang Anda. Apakah Anda ingin memakainya? Sepatu Anda ada tepat di belakang Anda. Oke. Oke, apa yang harus saya... Di mana itu? Anda bisa duduk di sini dulu, oke? Kita harus melakukan beberapa hal dulu, oke? Tentu. Ya, tutup dulu untuk sekarang, biar saya berikan kepada Anda. Tunggu sebentar. Jadi, kita akan pergi. Timothy, kita harus menunggu beberapa menit sebelum saya bisa memberimu sesuatu untuk diminum. Oke, tentu. Timothy juga dilaporkan menolak tes napas di kantor polisi. Dia dibawa ke rumah sakit setempat sebelum dimasukkan ke tahanan. Dan sopir bus antarjemput itu dimasukkan ke tahanan atas tuduhan mengemudi di bawah pengaruh alkohol (DUI) yang menyebabkan kerusakan properti atau cedera pada orang lain, serta menolak untuk melakukan tes napas. Timothy Kowalski dilaporkan keluar dari penjara dengan jaminan pada hari berikutnya. University of Miami merilis pernyataan setelah penangkapannya, yang antara lain menyatakan bahwa kasus tersebut sedang diselidiki lebih lanjut oleh kepolisian Coral Springs. Dan keselamatan para mahasiswa, dosen, dan staf mereka tetap menjadi prioritas utama mereka. Terima kasih telah bergabung bersama saya di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.